Kita bisa mulai lagi ya Bu ya. Wah, Ibu, ininya snacknya apa sehat Bu? Kita mulai lagi ya. Oke. Jadi kita memang perlu mengingatkan kepada mahasiswa goals mereka gitu ya. Tadi Bapak menanyakan ya kalau mahasiswanya udah tingkat-tingkat akhir, malah mahasiswa pasca sarjana gitu ya, yang goalsnya duduk di kelas kita itu hanya mau dapat gelar aja, saya akan mengatakan you waste your time gitu ya. Saya itu pernah punya mahasiswa S2 itu dari perguruan tinggi ya dari luar Jawa gitu ya. Kuliahnya itu bareng anak mata kuliah pilihan S1 juga itu jadi mata kuliah S2. Yang anak S1 ini wah pada lulus. Ya mahasiswa saya gitu ya. Mata kuliah pilihan ya anak pilihan mereka pada sekali ujiannya lisan. Ujian lisan itu sekali pada lulus gitu ya. Nah si mahasiswa yang dari luar Jawa ini ujian lisannya sampai 7 kali sama saya. Habis 7 kali kemudian dia bilang ke saya, ini ngomong tentang grading juga. Dia dapat C. Loh Pak, saya kan 7 kali ujian sama Bapak, kok dapat nilainya C gitu ya. Loh, di saya yang namanya nilai, itu yang pertama ya pasti bukan tergantung dari berapa kali Anda ujian gitu ya. Nilai, itu nilai mutlak. Kalau menurut saya, kalau Anda paham ini, itu Anda bisa dapat A. Tapi kalau Anda sampai segini aja Anda B, dan segini aja Anda dapat C gitu ya. Anda mau 100 kali juga kalau sampai sini aja ya udah C aja gitu ya. Tapi kalau Anda 100 kali bisa sampai sini Anda dapat A. No problem. Nah, yang ingin saya tekankan kepada yang bersangkutan adalah Anda ikut kuliah saya itu adalah untuk memperoleh pengetahuannya, bukan untuk nilainya. Anda boleh ulang lagi ke saya gitu ya, ujian lisan lagi, saya nggak keberatan berapa kali lagi ya, kalau Anda ingin dapat nilai A, tapi bukan nilai itu yang menjadi tujuan. Pemahaman itu yang jadi tujuan gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau tadi kita lihat ini dari diagram yang saya sampaikan, itu ada yang namanya ada goals gitu ya. Kemudian motivasi itu tergantung pada 2 hal, value dan ekspektasi. Nah, value itu sebenarnya apa yang dianggap penting oleh mahasiswa gitu ya. Apa sih yang penting dari kuliah saya? Mengapa ini jadi penting? Nah, itu kan adalah satu faktor yang kita bisa sampaikan ke mahasiswa. Bahwa kuliah ini penting karena ini gitu ya. Jadi kita harus memahami bahwa untuk mahasiswa punya value terhadap mata kuliah saya yang harus seringkali memberitahu mereka the value of my course ini apa gitu ya. Jadi itu refers to the level of importance dari goals duduk di kelas saya. Oke? Nah, ada tiga jenisnya values ya. Yang pertama itu yang namanya attainment values. Jadi attainment value itu mahasiswa itu merasa puas ya. Kalau dia bisa memahami dan mencapai sesuatu. Sederhananya gini aja deh, kalau saya olahraga tadi itu sudah bisa 9 kali itu di bawah ya 30 menit, itu saya mencapai kepuasan tertentu gitu ya. Jadi saya attain something itu saya hargai betul bahwa saya attain something. Saya attain bisa 30 menit atau 31 menit itu saya muter gitu ya. Nah, jadi mahasiswa itu memberikan attainment values itu kalau saya bisa katakan paham ya. Jadi dia menghargai betul kalau dia paham ya. Atau kalau dia menghargai betul dia dapat nilai A, itu juga attainment value juga buat dia. Nilai A itu penting buat dia. Padahal kita harus meluruskan, jangan jadikan nilai A itu sebagai your values. Apa yang penting buat Anda? Yang harus Anda jadikan penting bagi Anda adalah pemahaman Anda
yang excellent, kemudian bonusnya adalah your attainment dapat nilai A. Jadi itu yang betul-betul saya tanamkan pada mahasiswa. Your attainment value, apa yang penting buat Anda duduk di kelas ini adalah Anda betul-betul paham. What you attain adalah pemahaman, bukan nilai, karena nilai adalah bonus, gitu ya. Nah, ini yang betul-betul harus kita tanamkan pada mahasiswa. Jadi goals-nya adalah learning, kemudian attainment values-nya adalah saya benar-benar menghargai kalau saya paham. Kira-kira kaitannya gitu ya. Goals-nya adalah learning goals. Tujuan saya paham. Kemudian kalau saya paham, maka itu adalah attainment value. Saya menghargai betul kalau saya paham. Ya, itu ada kaitan antara goals sama values gitu ya. Nah, ada yang namanya intrinsic value. Ada orang-orang yang nggak peduli dia mau dapat nilai A atau enggak, tapi dia benar-benar enjoy doing something. Dia benar-benar menghargai doing something itu as a process gitu ya. Misalnya katakan orang-orang yang benar-benar enjoy programming gitu ya. Dia benar-benar enjoy programming, bisa nggak tidur satu malam gitu ya. Ya besoknya tidur 3/4 hari yang nggak ada guna juga gitu ya. Nah, tapi maksud saya ada yang namanya intrinsic value. Jadi dia benar-benar mengalami kepuasan itu dari proses dia melakukan itu sendiri. Ya. Nah, ya saya kira no problem dengan intrinsic value orang yang memang betul-betul menghargai dari proses belajarnya gitu ya. Nah, yang ketiga itu adalah instrumental value. Nah, instrumental value ini adalah orang yang menghargai suatu upaya, karena upaya ini akan menghasilkan sesuatu yang lain. Misalnya begini, kalau saya bisa lulus dengan nilai yang baik, maka saya akan dapat memperoleh pekerjaan dengan gaji yang lumayan. Jadi dia menghargai betul nilai baik itu sebagai instrumen untuk memperoleh pekerjaan yang baik. Mahasiswa bisa punya instrumen value terhadap tugas-tugas. Kenapa? Karena dengan mengerjakan tugas-tugas ini yang kita kasih bobotnya tinggi, maka dia bisa mendapat nilai yang baik. Misalnya gitu. Nah, values-values ini tidak harus saling bertentangan. Jadi bisa seseorang itu mulai dari instrumental values dulu. Misalnya tadi, saya itu mau dapat kerjaan yang gaji start awalnya ya 10 jutaan lah gitu ya. Karena itu ya saya perlu nilainya bagus gitu ya. Nah, tapi sambil berjalan kemungkinan dia juga akan memperoleh intrinsic value gitu ya. Jadi intrinsic value itu dia benar-benar menikmati apa yang dia lakukan. Betul nggak? Bisa jadi kan ya. Pertama-tama kita hanya melihat keuntungan dari apa yang kita peroleh dengan apa kita lakukan, instrumental value, tapi sambil jalan itu bisa kita memperoleh kepuasan intrinsic value, attainment value. Jadi sebetulnya kalau saya cerita, saya olahraga itu mulai dengan instrumental value. Saya ingin sehat gitu ya. Kenapa kalau saya olahraga, makanya saya atur, maka saya akan sehat. Tapi sambil saya menjalankan itu, saya sekarang memiliki kepuasan gitu ya dengan melakukan with the process gitu ya. Saya jalan tadi, kemudian ada peers gitu ya, saya bisa nggak kalah dari orang yang lebih muda dari saya, lebih tinggi dari saya, itu kan ada puasan sendiri dalam prosesnya gitu ya. Dan pada waktu habis dari lapangan olahraga itu biasanya saya menikmati betul gitu ya. Kalau saya jalan dari Saraga itu ke kampus gitu lewat terowongan, keringatnya tuh bunuh-bunuh mengalir dari sini kemudian ke badan gitu sampai kaos kaki basah gitu ya. Wah, itu saya menikmati betul. Jadi the process itu ada intrinsic value buat saya. Saya senang dengan memperoleh itu gitu ya. Oke, jadi ada values yang tidak harus saling bertentangan. Nah, seperti saya katakan tadi, kita dalam konteks saya di kelas itu bukan hanya untuk menyampaikan materi, membuat mahasiswa pandai, tapi juga punya karakter.
saya juga menyampaikan kepada mereka bahwa dalam hidup ini yang harus kita hargai is not only financial materials gitu ya. Yang sangat penting juga dalam hidup ini adalah bagaimana kita itu bisa punya empati, ya. Punya empati, kemudian menunjukkan kasih sayang gitu ya. Nah, untuk itu maka pada waktu tertentu, kira-kira 20 menitan, itu saya tunjukkan video tertentu karena mereka biasanya kan udah 20 menit perhatiannya turun. Dan kuliah itu saya biasanya punya tema. Hari ini tema saya adalah ingin menyampaikan values hargai orang tua. Ya saya carilah beberapa video yang ya harus dipilih sih. Downloadnya ngedownloadnya lama, milihnya juga lama, kadang-kadang harus dipotong-potong. Nah, ada waktu-waktu tertentu saya ingin menanamkan values empati. Nah, ini video ini saya putar di kelas untuk mahasiswa punya empati.